Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi transkripsi dan translasi. Sebelum memulai untuk menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri jadi Irisanti Simamora dan ada rekan-rekan saya yaitu Rasya Mayubi Rosanda, Sahrun Aryadi Sukaria, Zakia Widat Ramadhani Hadi, dan Muhammad Arfan Atala. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai protein. Tubuh kita memerlukan banyak zat dan salah satu zatnya adalah protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh dan proses pembuatan protein ini dikenal dengan nama sintesis protein. Lalu mengapa tubuh perlu membuat protein? Jadi protein ini memiliki peranan penting untuk tubuh, yaitu salah satunya ada transportasi zat, pembentukan enzim, kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Bagaimana terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu ada transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembuatan salin mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Lalu, singkatnya adalah sintesis protein, yaitu proses di mana DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Tahap inisiasi adalah tahap awal dari pembentukan kompleks transkripsi. Tahap pertama yakni pengikatan RNA polimerase. Enzim RNA polimerase atau yang ditunjukkan sebagai struktur besar yang mengikat DNA, mengenali dan melekat pada daerah spesifik pada DNA yang disebut promotor atau yang terdapat di bagian awal gen. Kedua, pembukaan DNA. Pada saat pengikatan, RNA polimerase membuka sebagian kecil untai ganda DNA yang memisahkan kedua untai tersebut. Ketiga, untai template. Satu untai DNA berfungsi sebagai untai template atau untai strand atau untai antisense yang akan menjadi cetakan untuk sintesis RNA. Yang keempat, sintesis awal. RNA polimerase mulai menyintesis untai RNA baru, seringkali dimulai dengan nukleotida yang komplementer dengan situs promotor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahap elongasi dan tahap terminasi. Jadi, setelah melewati tahap inisiasi, proses transkripsi yang selanjutnya adalah elongasi atau pemanjangan, di mana tahap ini adalah tahap pergerakan RNA polimerase di sepanjang DNA dan juga perpanjangan untai RNA. Di tahap elongasi ini, si RNA polimerase itu dia akan bergerak sepanjang untai DNA template dari arah 3 ke arah 5. Yang ini, arah 3 ke arah 5. Selain itu, untai untai RNA baru juga disintesis dengan arah 5 ke 3. Yang ini ya untai RNA-nya. Kemudian si RNA polimerase itu dia akan menambahkan nukleotida RNA secara berurutan yang mana nukleotida RNA-nya ini komplementer dengan nukleotida DNA template. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa di sini ada ketentuan tentang pasangan basa nukleotidanya. Si adenin pada DNA dia akan dipasangkan dengan urasil pada RNA, bukan timin. Kemudian timin pada DNA akan dipasangkan dengan adenin pada RNA. Selain itu, guanin akan dipasangkan dengan sitosin. Begitu pula sebaliknya. Nah, saat si RNA polimerase ini dia bergerak, dia itu akan terus membuka untai DNA yang ada di bagian depan, tetapi sambil menutup untai DNA yang bagian belakang. Jadi saat dia maju, dia itu akan membuka untai DNA, tapi kemudian sambil menutup untai DNA yang bagian belakang. Seperti itu. Nah, proses ini akan menciptakan area kerja sementara yang biasa disebut dengan gelembung transkripsi, karena bentuknya mirip gelembung ya, teman-teman. Nah, ini. Selanjutnya adalah tahap terminasi, di mana si RNA polimerase itu akan mencapai urutan DNA yang spesifik yang disebut dengan terminator. Terminator itu terletak di bagian akhir ini, teman-teman. Terminator. Ini daerah terminator namanya. Nah,
Urutan ini akan memberi sinyal kepada enzim untuk menghentikan proses transkripsi. Lalu setelah mencapai terminator ini, si RNA polimerase dia akan melepaskan diri dari DNA. Seperti yang ada pada gambar ini, dia melepaskan diri. Selain itu, si untai mRNA atau messenger RNA yang baru disintesis juga, dia akan melepaskan diri. Melepaskan diri juga seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini yang tersendiri ini untai RNA hasil sintesis ya. Jadi dia melepaskan diri juga. Lalu bagaimana dengan kedua untai DNA? Nah, si kedua untai DNA itu, mereka itu akan kembali berpasangan, lalu membentuk heliks ganda yang stabil lagi, seperti pada awal. Yang ini ya, kedua untai DNA itu. Jadi setelah proses terminasi selesai, maka si messenger RNA yang telah terbentuk, dia itu akan meninggalkan inti sel nukleus. Lalu dia akan menuju ke sitoplasma, di mana untuk memulai tahap translasi atau pembentukan protein. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk proses translasi, yaitu proses penerjemahan mRNA menjadi protein. mRNA sebagai cetakan untuk membuat protein karena mRNA memiliki 3 basa nitrogen yang dinamai kodon. Untuk tempat terjadinya ada di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. amRNA akan berikatan dengan uTRNA, umRNA akan berikatan dengan atRNA, cmRNA akan berikatan dengan gtRNA, gmRNA akan berikatan dengan ctRNA. Pada proses translasi ini memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi atau permulaan, yaitu tahap awal proses translasi saat ribosom mulai merakit diri di sekitar mRNA dan kodon awal untuk memulai sintesis protein. Ribosom subunit kecil terikat pada mRNA, dan ribosom ini akan bergerak dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Misalkan, ada tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC, maka akan mencari dan melekat pada mRNA yang memiliki kodon AUG. Setelahnya akan ada ribosom subunit besar yang berikatan dengan ribosom subunit kecil. Elongasi atau pemanjangan, yaitu tahap pemanjangan rantai polipeptida di mana asam amino ditambahkan satu persatu sesuai urutan kodon pada mRNA. Ribosom akan bergerak sepanjang rantai mRNA dan membaca kodon satu persatu. Setiap kodon pada mRNA akan dikenali oleh tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan pasangan antikodonnya. tRNA pertama yang membawa asam amino metionin berada pada situs P, sedangkan tRNA berikutnya akan menempati situs A. Ribosom kemudian akan membentuk ikatan peptida antara asam amino di situs P dan asam amino baru di situs A. Setelah ikatan terbentuk, ribosom akan bergeser satu kodon ke depan. tRNA yang sudah kosong akan pindah ke situs E atau exit site untuk keluar dari ribosom. Proses ini terus berulang hingga ribosom menemukan kodon stop. Selanjutnya yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Pada tahap ini, penghentian sintesis protein ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar tersebut, yang menjadi kodon stop ada AUUU. Terminasi terjadi saat salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein sebagai relasi faktor secara otomatis akan merilis polipeptida dari ribosom. Ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.